predik lah kayak gitu. Iya. Oke, terakhir nih Mbak. Ini udah lama juga ya. Jadi terakhir. Jadi kan sebetulnya ini nggak Mbak, biasanya gini, melanjutkan studi itu kan buat kebanyakan orang itu kan pendidikan tuh jadi sebuah alat untuk katrol sosial kan Mbak, untuk elevate kehidupan kita, untuk mendapatkan banyak hal-hal yang mungkin selama ini nggak bisa kita dapat gitu loh. Iya, betul. Nah mungkin dengan Mbak bisa melanjutkan S2 ini, apa sih yang maknanya buat Mbak tuh apa? Pendidikan itu bisa mengubah apa untuk hidup Mbak ke depan itu? Atau mungkin setelah S2 ini apakah mungkin mau lanjut lagi sampai S3? Atau gimana Mbak? Mungkin ada pesan-pesannya gimana? Iya, memang perspektifnya udah agak berbeda sih. Sebelum berangkat hanya berpikir kalau udah selesai S2 intinya dapat ilmu baru, dapat networking baru, dan mungkin di kantor juga bisa ada pengaruh gitu kan. Iya, buat prospek untuk apa career path juga ya. Career path seperti itu. Tapi setelah S2 justru saya ngerasanya saya bisa dapat lebih banyak dari itu sih. Saya bisa belajarnya tuh nggak cuma ada yang di kelas, yang materi-materi di kelas secara akademik, tapi juga tentang gimana kita contoh value-value yang dianut sama Australia. Oke, apa tuh? Apa aja tuh? Contoh tentang bagaimana kita saling menghargai, gitu sih. Tentang menghargai itu nggak cuma menghargai value-nya orang lain, tapi juga gimana kita menghargai tentang alam, ya kan? Gimana kita menghargai hewan. Kenapa di sini saya juga happy banget buat datang ke kebun binatang, jalan-jalan ke alam gitu. Karena saya ngerasa di sini tuh hewan itu bahagia. Masuk. Iya. How do you know? Karena kalau di supermarket, coba nanti Mas Dimas lihat telur yang free range sama yang cage range itu mahalan mana? Tahu sih, adik saya sering beli sih. Kalau adik saya sih beli paling yang lagi diskon aja. Itu tuh aja pasti mahalan yang free range. Waktu awal-awal saya bingung, kenapa lebih mahal yang free range? Ternyata kalau yang free range itu adalah telur dari ayam-ayam yang nggak dikurung, dilepas di alam gitu, biar mereka cari makan sendiri gitu. Iya. Jadi hanya asumsi. Iya. Tapi saya ngelihatnya ini sih, ketika saya jalan-jalan kayak contoh kemarin itu yang paling asik juga di Melbourne ke daerah Great Ocean Road. Di perjalanan itu kita melihat banyak banget itu yang namanya lapangan-lapangan isinya ada sapi, kuda, ayam, domba gitu, kambing. Itu mereka bener-bener dilepas. Iya, di lapangan. Tapi kita tuh bingung, ini mereka rumahnya di mana ya? Oh, isinya cuma lapangan. Terus mereka tidurnya gimana? Ya udah di situ aja, mereka makan, tidur ya udah di situ. Sih, Mbak. Iya. Tapi ngelihat hewan-hewan di sini tuh kayak kita rasanya seneng juga sih. Mereka itu benar-benar bebas dan juga bahagia istilahnya. Hewan-hewan di Australia itu hewan-hewan yang bahagia. Itu kalau menurut saya pembelajaran yang sangat bagus juga gitu, karena ketika kita mengimplementasikannya ke Indonesia, khususnya kan karena saya di pariwisata, jadi saya melihat contoh kalau di destinasi-destinasi gitu kan, mungkin bisa dibilang teman-teman kita yang di Indonesia, nggak cuma teman-teman kita sih, saya sendiri pribadi aja merasa pengetahuan saya tentang gimana kita jaga alam, gimana kita local wisdom, local wisdom, gimana kita bisa menghargai budaya-budaya lokal. Contoh kalau di Australia sesimpel kalau di Melbourne kita punya yang namanya coffee culture. Itu orang-orang Melbourne mungkin nggak sadar kalau itu budaya mereka ya, tapi kita orang baru yang datang, orang luar biasa lebih ini ya, lebih peka kan. Oh, ternyata di Melbourne itu coffee culture-nya sangat kuat ya, karena semua orang itu minum kopi. Bahkan bisa dibilang yang namanya balita, mereka tuh punya yang namanya baby cup. Jadi mereka udah diajarin minum kopi sejak dini ya? Sejak dini gitu. Itu udah bagian dari budayanya mereka. Dan kopi sini kan, orang sini kan nggak suka gula ya? Iya. Berarti betul-betul kopi pahit dong, yang nggak pakai gula gitu kan? Iya, emang kopi pahit. Strong coffee gitu jadinya kan? Tapi rasanya emang khas sih kalau bisa. Dulu awal-awal saya mikir apakah beda banget sama kopi Indonesia, dan ternyata emang
beda sih kalau Beda menurut saya, ya, unik beda sih. unik sih Ya. kopi yang ada di Australia. Biasanya saya tetap fanatik sama kapal api doang. Kalau saya ngomongin di Indonesia sih kopi ada banyak sih Mas. Kalau kata suami saya yang penggemar kopi, yang paling enak itu ada kopi Toraja, Oke, kopi oh iya, itu mah Flores, enak iya. sih, betul. Itu udah beberapa unggulan lah gitu yang ada di Indonesia. Tapi ya memang saya mengakui kalau Australia memang punya ciri khas kopi yang berbeda. Orang turisme masih tahu lah di gitu. Indonesia, iya. Lebih ke situ sih kalau value-value yang banyak banget yang saya pelajarin gitu, gimana kita bisa memandang orang itu sama. Itu juga karena dulu mungkin sebelum berangkat itu saya juga agak yang merasa orang yang dari negara maju itu punya kemampuan yang lebih daripada di Indonesia kayak gitu kan, punya skill yang lebih. Ternyata ketika sampai di sini saya malah merasanya ternyata semua orang yang tinggal di bumi ini punya kemampuan yang sama sih gitu. Tinggal gimana dari diri kita sendiri memaksimalkan kemampuan gantung itu. pada situasi dan kebutuhannya ya, yang tepat gitu ya. Jadi istilahnya tuh nggak usah minder. Meskipun kita orang Indonesia dari negara berkembang, nggak perlulah kita yang namanya minder. Mungkin kita secara bahasa Inggris karena itu second language kita, kita masih perlu proses belajar. Tapi bahkan foreign language nggak second language ya. Iya, second language, iya. Makanya nggak perlu minder gitu. Yang penting kita juga harus berusaha untuk memaksimalkan kemampuan yang ada di kita. Soalnya banyak tuh mbak teman-teman yang selalu bilang kendalanya tuh di bahasa Inggris, bahasa Inggris kurang bagus. Tapi saya tahu mereka itu punya strong profile banget gitu loh. Jadi memang sudah kontribut buat masyarakat, terus juga sudah banyak, pokoknya udah banyak karyanya dan banyak ini dah. Menurut saya itu kan adalah orang-orang yang kayaknya dicari tuh sama beasiswa AS sebetulnya gitu kan. Tapi mereka ini, dan kalau AS itu kan juga ada program ini kan, ada PDP-nya ya kan, ada kalau bahasa Inggris masih kurang-kurang disuruh belajar bahasa Inggris dan dibayarin sama AS gitu kan untuk belajar gitu. Oke, pokoknya keren banget Mbak Diana, thank you. Mbak Diana juga ini kan punya blognya kan, mau dikasih tahu ke ini nggak? Udah nulis-nulis belum tentang ini pengalaman di sini? Di Australia. Di blognya? Selama pengalaman di Australia kemarin agak ke-pending karena ketika udah nyentuh assignment kayaknya nulis itu ini saya baru bisa bikin kan juga setelah nulis isi akademis terus Mas. Iya, tapi sebelum berangkat kemarin banyak juga sharing tentang gimana tips and tricks buat apa Mbak, alamat blognya apa, boleh kasih tahu dong? Di www.adorableminds.com. Adorable Minds pakai S ya? Iya, minds.com ya, adorableminds.com. Ada rencana mungkin mau bikin ini juga? Apa? YouTube channel buat sharing-sharing. Karena itu penting loh pengalamannya buat di-share ke teman-teman. Mungkin coba nanti dipikirkan. Saya sebenarnya lebih suka tuh podcast juga sih Mas. Oke, boleh juga audio podcast ya. Iya. Ya, gara-gara kemarin dengerin podcastnya Mas Dimas jadi terinspirasi. Aduh, udah lama nggak bikin podcast. Mungkin kita bisa collab nanti di audio ya. Iya. Ini kayaknya isu yang cocok juga tentang inklusivitas. Nah, itu nanti boleh lah kita ngomongin lain lagi ya. Pariwisata. Keren banget Mbak. Keren. Oke Mbak Diana, thank you banget ya. Sama-sama. Udah datang ke Adelaide, sudah terus juga sudah sharing juga. Pokoknya sukses buat kuliahnya, semoga lancar. Kita bisa lulus bareng di Desember 2023 berarti kan? Iya, bener ya. Sama kan, Desember 2023 kan? Iya, wisudanya kita sama aja. Iya, mudah-mudahan ntar kalau di Jakarta udah balik kita bisa itu lagi lah, bisa meet up lagi gitu bisa ya. Bisa lah, masih di Jabodetabek. Kan ada KRL. Iya, betul ya, betul. Oke, thank you Mbak Diana ya. Iya, terima kasih kembali. Oke teman-teman, itu sharing saya dengan Mbak Diana dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang saat ini kuliah di Master of Digital Marketing ya, University of Melbourne. Dan jangan lupa teman-teman buat klik share, like, dan juga subscribe ya, karena kalau belum ya cukup tahu aja sih. Oke, thank you. Dimas is signing out and see ya.